Guts X370 Rider Gundam merupakan mobile suit transformable tipe Gundam yang muncul dan diperkenalkan dalam seri era kosmik, tepatnya dari seri mobile suit Gundam Seed. Dalam cerita, mesin ini dipiloti oleh salah satu pilot dari biological CPU bernama Cloto Burr. Rider Gundam sendiri merupakan satu-satunya dari 3 mobile suit seri Guts X tahap kedua Omni yang dirancang mampu mengubah bentuk humanoid dari mobile suit-nya ke bentuk mobile armor dengan kemampuan penerbangan. Yang mana mesin ini dikembangkan Omni melalui varian desain prototipe awal yang sudah ada sebelumnya, yaitu Rider Full Space. Salah satu fitur Rider Full Space yang dihilangkan dari desain Rider Gundam, yaitu ada pada subwing atau alat bantu perlengkapan penerbangan. Yang mana itu digunakan untuk membantu meningkatkan waktu pengoperasian dari desain awal Rider Full Space ini. Selain itu, baik itu Rider Gundam dan juga Rider Full Space, keduanya sama-sama dikembangkan melalui seri Guts X Omni sebelumnya, yaitu Aegis Gundam. Oleh karena itulah, alasan kenapa kedua varian unit mampu mengubah tubuh mereka menjadi mobile armor, itu karena keduanya telah mengadopsi inner frame dengan jenis yang sama yang pernah digunakan Aegis. Dan setelah Rider Gundam selesai, varian Rider Full Space ini kemudian dikembangkan sebagai mobile suit produksi massal. Dibandingkan dengan Aegis yang memiliki sistem transformasi rumit serta persenjataan yang lebih sedikit dalam mode mobile armor, Rider Gundam sendiri telah menerima penambahan persenjataan sekaligus sistem transformasi yang disederhanakan sebagai bentuk peningkatan lebih. Selain itu, untuk daya tahan armor terhadap serangan, Rider juga telah menerima teknologi baru yang ditingkatkan dari teknologi PCF Armor sebelumnya yang diberi nama sebagai Trans-Piece Armor. Teknologi baru dari perlindungan armor ini memiliki peningkatan dari segi pertahanan sekaligus daya tahan penggunaan armor terhadap konsumsi energi dari mobile suit untuk menutupi kekurangan passive armor yang boros akan energi. Yang mana dalam penerapannya, mobile suit akan dibuat memiliki lapisan armor ganda seperti menerapkan armor biasa pada lapisan luar serta penggunaan passive armor pada bagian dalam. Lapisan armor luar dengan penambahan cat anti-beam ini sendiri akan secara normal membantu mobile suit bertahan dari serangan fisik maupun serangan energi beam. Sementara passive armor pada bagian dalam akan bersiaga aktif ketika lapisan luar armor ditembus. Jadi, dengan menerapkan lapisan armor tambahan pada mobile suit, diharapkan bahwa penggunaan dari Trans-Piece Armor ini akan memberikan perlindungan ekstra sekaligus penghematan energi bagi mobile suit. Selain hemat energi, mobile suit juga akan lebih mampu memiliki cukup energi untuk pasukan persenjataan. Oh ya, untuk penghasil energi utama dari Rider Gundam sendiri, seri Guts X dari tahap kedua ini semuanya masih menggunakan baterai nuklir yang dapat diisi ulang ketika daya melemah. Namun, meskipun itu merupakan salah satu kelemahan dalam pengoperasian, semua unit bersama pilotnya mampu bersaing ketika menghadapi Freedom dan juga Justice yang notabene adalah Gundam dengan pasokan energi dari reaktor nuklir. Selain daripada itu, pilot biological CPU yang juga berperan penting dalam pengoperasian membuat mereka menjadi pilot tangguh dengan kemampuan setara dengan koordinator. Yang mana kemampuan piloting masing-masing dari mereka didapat dengan cara tidak alami, yaitu dengan cara diperkuat secara artifisial. Dan dengan cara menggunakan pilot semacam itu, Omni yang telah merancang semua seri Guts X generasi kedua ke tahap di mana persenjataan dan juga mobilitas mesin telah jauh meningkat, membuat pilot biological CPU tetap mampu untuk mengoperasikan mobile suit walaupun OS operasinya juga telah menjadi rumit. Dan untuk persenjataan sendiri, Rider Gundam memiliki persenjataan energi dan juga fisik yang diantaranya terdiri dari satu shield yang juga dibekali pemasangan 2 laras beam cannon dengan daya hancur yang cukup kuat. Selanjutnya ada senjata fisik berupa sebuah gada bulat dengan penggunaan kabel anti-beam yang mampu cukup kuat untuk menghancurkan mobile suit karena daya hancur sekaligus kecepatannya didukung dengan pemasangan jet pendorong. Selain itu, senjata genggam ini juga dapat digunakan sebagai perisai darurat untuk perlindungan diri dengan cara memutarnya dengan kecepatan penuh. Selain senjata fisik, Rider juga memiliki senjata bawaan yang ditanam di berbagai tubuhnya, seperti ada energi cannon pada bagian mulut, serta mesin cannon gun pada bagian backpack, dan terakhir 2 mesin gun dengan kaliber yang lebih kecil pada bagian bahu.
Dan untuk senjata tambahan lainnya, Raider juga memiliki Short Range Plasma Cannon yang diletakkan di tengah-tengah bagian sabcakarnya, yang mana senjata itu juga bisa menjadi beam blade. Beralih pada fitur khusus mode Mobile Armor, bentuk ini mampu memberikan Raider Gundam kemampuan penerbangan atmosfer penuh melalui penerapan dua sayap lebar yang telah disertakan, yang mana selain sayap memberikan peningkatan terhadap kemampuan berbelok, itu juga dapat memberikan reaksi kecepatan akselerasi tinggi, baik itu di bumi maupun di luar angkasa. Dan untuk fungsi lain dari bentuk Mobile Armor ini, Raider dapat menjadi alat bantu sub penerbangan untuk seri Guard X lainnya, seperti memberikan tumpangan untuk Calamity Gundam sebagai partner tempurnya. Dalam cerita anime, Raider sekaligus pilotnya bersama dengan 3 pilot biological CPU lainnya mampu memberikan serangan sengit terhadap Atran dan juga Kira, yang merupakan pilot dengan kemampuan koordinator. Namun di pertengahan akhir cerita, Raider Gundam harus menemui kehancurannya ketika ia dikalahkan oleh Duel Gundam. Oh ya, dalam seri novel Mobile Suit Gundam Seed Asteroid Air, terdapat varian lainnya dari Raider yang disebut sebagai Geop Raider Gundam. Mesin ini sendiri merupakan Raider Gundam yang dikembangkan melalui Raider Full Space produksi massal yang dibuat ulang oleh faksi Action Industries yang merupakan saingan dari Morgan Proteins. Dan sama halnya seperti Raider Gundam sebelumnya, Gleb Raider juga dapat beralih ke mode Mobile Armor yang dapat membantu Blue Calamity Gundam yang sama-sama dibuat oleh Action. Dalam segi penampilan, warna dasar dari Gleb Raider sendiri masih tetap dominan hitam, namun untuk merah itu diganti dengan warna kuning pucat. Selain memiliki peningkatan dari segi persenjataan, Raider versi Action ini juga dibekali dengan sejumlah penambahan mesin jet pendorong untuk menambah daya dorong serta mobilitasnya. Dan yang unik, baik itu Geop Raider, Blue Calamity, dan juga Road Forbidden yang sama-sama dikembangkan ulang, memiliki pemasangan AI atau kecerdasan buatan yang membuat masing-masing unit dapat beroperasi sendiri. Dan lalu ketika masing-masing diisi dengan pilot manusia, AI juga mampu menjadi sistem pendukung untuk kemudi pilot. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini pembahasan kita untuk hari ini. Jangan lupa tonton video menarik lainnya dari channel ini yang mungkin kalian suka. Oke, Mimin pamit undur diri. Salam Gundam.